Nur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sahbiri Nur. Selamat datang Bapak di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kalimantan Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Yang kami hormati seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati PLH Bupati Hulu Sungai Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta SKBD di ruang lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kami hormati perwakilan Badan Usaha Milik Negara BUMN, BUMN, dan Perbankan. Yang kami hormati Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Hulu Sungai Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Ketua DPRD Kabupaten Tabalong atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati, Sekda, dan Ketua DPRD Kabupaten Balangan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala atau Pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kami hormati Dewan Pengurus Yayasan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Dewan Penyantun Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang kami hormati keluarga muassis, pendiri Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Ma'had Ali Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang kami hormati Kepala Unit Pendidikan KB, RA, MI, MTS, dan MA di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang kami hormati para alumni, guru, dosen, dan seluruh santri, mahasantri yang hadir pada pagi hari ini. Singkatnya, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Seluruh hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kekuatan dan nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada manusia paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara puncak peringatan 1 abad Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Sebagai mata acara pada pagi hari ini adalah pembukaan. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Aulia Nur Ilmi. Kepada Haji Aulia Nur Ilmi, disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم.
berdiri sejak tanggal 13 Oktober 1922 oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Rashid, dan kini di tahun 2022 Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai sudah berusia 100 tahun. Dengan semangat uncut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerahkan kehidupan umat, niat yang tulus untuk terus menjadi benteng pertahanan umat dari derasnya ombak arus globalisasi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama Mars dan Himne Raha, komposisi lagu dan lirik karya Mu'alim Dr. Andos Haji Barkatullah Amin MPDI, dinyanyikan oleh kelompok paduan suara MA dan MTS NIPI Raha Amuntai. Hadirin dimohon berdiri.
lanjutkan dengan menyanyikan bersama Mars Bergerak, ciptaan Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sahbirin Nur. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islami bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binohdotil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil atqiya wa ala alihi wa ashabil asfiya, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para masyaikh, para tuan guru yang hadir pada saat ini, wabil khusus bersama-sama kita ayahanda, guru kita, orang tua kita, pembimbing kita, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sabran Apandi MA, yang bersama-sama kita hadir, duduk bersama-sama kita di tempat ini, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sahbirin Nur, dikenal dengan Paman Birin, yang hadir pada saat ini, dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kami juga tahu kegiatan beliau sangat padat pada hari ini, tapi untuk kepentingan bersama-sama, untuk bergerak bersama dan menggerakkan para santri di tempat ini, beliau hadir bersama-sama kita. Kita tepuk tangan untuk Paman Birin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Kalimantan Selatan. Mohon maaf nih, yang mewakili hari ini adalah dari jajaran Polres Hulu Sungai Utara, karena sebenarnya beliau juga Kapolda. Kemarin kami berhubungan dan beliau ingin sekali untuk datang ke pondok ini, karena kebetulan juga baru bertugas di Kalimantan Selatan, dan pingin bersama-sama untuk hadir pada saat ini. Tapi karena undangan beliau kepada Kapolres yang tidak bisa dielahkan lagi, ditunda lagi, jadi beliau mohon maaf untuk tidak hadir pada hari ini. Oleh karenanya juga mohon maaf tadi dari Bapak Kapolres juga tidak bisa hadir, dan yang mewakili hari ini jajaran dari Polres Hulu Sungai Utara, ada Kabakub dan Kabak Binmas. Kita sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati jajaran pimpinan dan SKPD dari Provinsi Kalimantan Selatan. Yang bisa kami lihat hari ini ada dari asisten apa dinas, saya sudah tidak ini lagi, yang hadir pada saat ini kami sampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PLH Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hadir pada saat ini bersama-sama kita.
Yang kami hormati Bapak siapa Pak? Kemudian yang kami hormati Bapak Dandit yang hadir pada saat ini juga bisa bersama-sama kita. Bapak dari pengadilan, Bapak dari kejaksaan yang hadir bersama-sama kita pada saat ini. Mohon maaf kalau tempat ini memang tadi kami melaksanakan kegiatan Hari Santri mengikuti secara nasional yang dipusatkan di Pondok Pesantren Jombang. Kenapa diletakkan di Jombang? Karena kaitannya dengan resolusi jihad yang dipimpin Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Jadi pada hari ini dilaksanakan secara nasional, berada dan diikuti oleh hampir 500 lebih titik yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Bukan hanya yang di Indonesia, tapi juga diikuti oleh dari PCI, Nahdlatul Ulama di luar negeri, di seluruh negara yang ada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama sedunia. Yang kami hormati ada Kiai Mukri Unus ya, sebagai Ketua Tarikat Mu'tabarah Provinsi Kalimantan Selatan, pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Kalimantan Selatan yang hadir pada saat ini, beberapa pengurus yang juga bersama-sama melaksanakan kegiatan Hari Santri bersama dengan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khadijah Amuntai beserta seluruh jajarannya dan Banum yang ada, termasuk hadir Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan dan Banum-Banum yang lain. Ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir juga pada saat ini. Dan bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan namanya semuanya, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Ada Kiai Pondok, wabil khusus Bapak Kiai Haji Syaukani LC. Beliau di depan ini adalah sebagai Kiai Pondok. Kemudian kami hormati, kami banggakan dan selalu kita doakan keluarga para alumni, khususnya juga keluarga muassis Kiai Haji Abdul Rashid. Ada di sini Nanda Doktor yang baru saja mendapatkan gelar doktor, ini malah lupa namanya, Ridwan Saifuddin LC MAG. Yang kami hormati yang lainnya, wabil khusus ini baru dihormatnya kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, supaya sidin menghadang-hadang. Pak Gubernur, beliau ini kenapa terudi? Karena tuan rumah. Karena beliau sebagai yang masih ada, yang masih aktif, yang masih rajin datang ke pondok ini sebagai Dewan Penyantun Pondok Pesantren Rasyidiyah Khadijah Amuntai. Pasti membawa berkah. Karena semalam beliau datang ke sini, tidak ada perencanaan, tidak ada kabar lebih dulu, tapi tiba-tiba membawa Bang Haji Rumah Irama singgah ke sini dan bawa berkah. Yang awalnya Haji Irama hanya ingin mengucapkan selamat 100 tahun pondok pesantren, tapi akhirnya ternyata melihat para santri dan juga beliau tahu di sini dulu ada guru beliau Kiai Haji Idham Khalid, akhirnya malah berbicara lebih daripada setengah jam. Ini semua berkah dari Kanda Haji Sufyan Haka. Jadi kita sampaikan terima kasih. Dan yang kami hormati seluruh para alumni, para ketua, ibu-ibu, khususnya Ibu Nyai Hajah Siti Aminah. Beliau masih hidup, kita doakan semoga selalu sehat, selalu bisa membimbing
anak-anak kami, karena beliau ini adalah menantunya Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Rashid beserta keluarga dan anak-anak beliau yang hadir pada saat ini. Salah satunya tadi adalah Dr. Rifan Saifuddin LC MAG, dan kebetulan baru juga menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khadijah Amuntai. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, yang kami hormati Ketua Mudir Ma'had Ali. Ada 3 perguruan tinggi yang ada di pondok pesantren ini. Tahun 86 kami mendirikan mulai STIP yang sebelumnya ada tarbiyah. Lalu berkembang tahun 2000 kita mendirikan satu-satunya sekolah tinggi ilmu Al-Quran yang ada di Kalimantan selain yang ada di Jakarta. Ini mahasiswanya adalah miniatur Kalimantan, karena ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, bahkan juga ada yang dari Pulau Jawa. Hari ini sudah berusia 22 tahun. Yang awalnya Pak Gubernur, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini dipasok oleh semua kabupaten-kabupaten, karena lahirnya pada saat musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang ke-21. Maka pada saat itu LPTQ bermusyawarah akhirnya melahirkan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang dulu diperkarsai oleh almarhum Bapak Suhaili Mukhtar. Lalu dilanjutkan dengan Bupati yang selanjutnya Bapak Dr. Handus Fakhrudin. Ini berjalan dengan baik dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 22 tahun dan insya Allah sudah lebih kurang 1000 yang hafal Al-Quran 30 juz, ada yang 25 juz, ada yang 10 dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua untuk mempertahankan keberagamaan kita dan dunia ini juga, karena masih banyak yang hafal Al-Quran. Yang kami hormati, ini sambil melihat orangnya, Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada saat ini ujur untuk datang karena juga peringatan Hari Santri yang dipusatkan di Asrama Haji. Beliau hari ini diwakili oleh Bapak Haji Maknur. Ini Kepala TU Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau hadir. Kami sampaikan juga, mohon maaf ini acaranya awalnya 22, lalu maju ke tanggal 13, mundur lagi ke 22. Rupanya ke 22 Oktober inilah yang menjadi takdirnya kita melaksanakan kegiatan ini. Karena awalnya Menteri Agama akan datang ke tempat ini, lalu dimajukan sekalian musabaqah tilawatil Quran. Majulah ke tanggal 13. Tapi ternyata beliau akan ke Korea pada hari Jumat, jadi tidak bisa datang, maka mundur lagi ke tanggal 22. Ternyata mulai RI 1 dan yang lainnya dan beberapa menteri yang sedianya ingin hadir juga berhalangan pada tanggal yang kita tetapkan ini. Tapi semuanya tidak mengurangi semangat kita semua bahwa ini Allah semuanya yang menentukan, dan kami sangat bangga karena Paman Birin, orang tua kita, gubernur kita yang bisa menyertai kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khadijah Amuntai. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Gubernur dan semua undangan, semua santri dan semuanya, karena Ketua Umum kita Kiai Haji Husin Nafarin MA yang sedianya berhadir pada saat ini, beliau ada keujuran dan tidak bisa hadir pada saat ini dan titip salam kepada kita. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badan, selalu bisa bersama-sama kita juga untuk hari-hari selanjutnya. Beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan
Hari ini kami sampaikan terima kasih karena beliau mewakilkan kepada Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Bapak Haji Nasrullah. AR yang ada, silahkan berdiri. Ini kada orang lain, karena alumni Pondok Pesantren Raha juga. Beliau dulu lulusannya Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Ulun sambil meminandui ya. Bapak Ibu sekalian, Raha ini adalah singkatan dari Rasyidiyah Khalidiyah. Rasyidiyah dinisbatkan kepada Tuan Guru Haji Abdul Rashid, muassis kita yang mendirikan ini. Kemudian Khalidiyah dinisbatkan kepada Tuan Guru Haji Khalid Tangga Ulin dan Kiai Dr. Haji Idham Khalid. Raha menurut bahasa berarti senang, megah, himung, dan hal-hal yang menggembirakan. Raha dari masa ke masa. Yang pertama, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Rashid. Itu beliau dari tahun 1922 sampai dengan 1931. Pengajian pertama dimulai pada tanggal 13 Oktober. Itu kita jadikan hari lahir Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1341 Hijriah. Beliau melaksanakan pengajian di rumah dan musola selama 5 tahun dengan sistem holokah. Kemudian setelah beliau wafat, karena beliau juga mengabdi untuk berdakwah ke kandangan negara, bahkan ke Barabai. Jadi di tingkat benua 5 beliau sebagai orang-orang yang memulai juga membawakan dakwah di Kalimantan Selatan. Dan beliau adalah lulusan dari Mesir yang pertama, dan pada akhirnya mengabdi dan berdirilah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai ini. Kemudian dilanjutkan dengan Kiai Haji Juhri Sulaiman 1931 sampai dengan 1942. Itu dipimpin oleh Kiai Haji Arif Lubis yang beliau dari Sumatera yang mengembara di sini, akhirnya sampai di Pondok Pesantren Raha dan pernah memimpin Pondok Pesantren Raha yaitu 1942 sampai dengan 1944. Ma'had Rasyidiyah waktu itu beliau namakan dengan Ma'had Rasyidiyah Ibtidaiyah dan Sanawiyah, khususnya perempuan pada sore hari. Kemudian yang paling lama menjadi pimpinan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai ini yang meneruskan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Rashid adalah Kiai Dr. Idham Khalid. Beliau dari 1945 sampai dengan 2012. Beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Raha juga sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama yang terlama sepanjang ini memimpin Nahdlatul Ulama. Itu berasal dari Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Tepuk tangan. Beliau menamakan pondok pesantren ini, dirubah lagi dengan nama Normal Islam Amuntai. Maka pada mulai kepemimpinan beliau dimulai diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Beliau menegaskan perguruan normal Islam tetap berjalan di atas prinsip seperti lagu yang tadi dinyanyikan adalah hak semua umat Islam dan netral dari segala pengaruh ideologi, partai dan organisasi politik. Kemudian reuni pada pertama tanggal 24 September 1963 memutuskan
Perguruan Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai menjadi nama selanjutnya. Itu diputuskan pada tanggal 24 September 1963. Kemudian di pondok ini memulai membuka perguruan tinggi. Pembukaan perguruan tinggi Fakultas Tarbiyah Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai pada tanggal 6 April 1971. Organisasi yang ada di Pondok Pesantren Raha ini, itu yang pertama ada Dewan Pembina, kemudian ada Dewan Penyantun, yang tadi ini Kanda Haji Supian Haka, kemudian ada Dewan Pengurus, yang diketuai saat ini oleh Bapak Kiai Haji Husin Nafarin MA, kemudian Badan Pengawas. Unit-unit yang ada di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai ini, kami sampaikan yang pertama mulai di atas. Ada Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Raha Amuntai. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STQ Raha Amuntai. Kemudian Ma'had Ali Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, satu-satunya juga di Kalimantan yang mendapatkan SK dari Menteri Agama. Seluruh Indonesia pada 2016 itu hanya ditunjuk 13 pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Pada tahun 2016 itu juga kami tidak tahu, alhamdulillah pondok pesantren ini berada pada posisi 20 terbesar dari 25.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia. Posisinya tidak di nomor 20, tapi berada di nomor 18 dari 20 dari 25.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia. Berarti ada urutan di bawah kita, berada 24.982 pondok pesantren. Kemudian ada Madrasah Aliyah Putra dan Putri, ada Madrasah Aliyah Putri, ada Madrasah Sanawiyah Putra dan Putri. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, ada Rawdatul Atfal, kemudian pendidikan anak usia dini, ada Qismu Takhasus Dini, ada Raudhah Tahfiz Al-Quran, ada Taman Kanak-kanak Al-Quran, ada pendidikan Al-Quran, dan baru saja juga kami mencentangkan ada kelas internasional, yaitu kelas dari Al-Azhar University. Berada di Pondok Pesantren Raha, yang masuk di sini ikut belajar pada program ini, mereka langsung nanti kalau mau melanjutkan ke Al-Azhar tanpa tes lagi bisa masuk secara langsung karena sudah lulus ujian sama dengan yang ada di Mesir. Ini perkembangan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Bapak Gubernur, santri kami pada saat ini berjumlah, kalau kami hitung dari mahasantri, dari santri, dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling tinggi tadi, berjumlah kurang lebih 7.000 santri yang ada di pondok pesantren ini. Namun fasilitas yang ada ini sambil tiap kali membangun, karena kami tadi mendapatkan penghargaan dari pimpinan Kementerian Agama menjadi yang terbaik dari 20 terbesar. Itu karena manajemen yang kami lakukan. Di antaranya adalah semua unit yang ada ini sudah melaksanakan otonomi unitnya masing-masing, kecuali yang tidak otonomi adalah bidang pendidikan. Yang lainnya sudah kita otonomikan dan berpacu untuk membangun. Pada saat ini yang kita tempati ini juga adalah dulu awalnya di sini tempat wudhu, sumur yang pada menjelang 1 abad ini
dengan bantuan para alumni, dengan bantuan pemerintah daerah melalui VLH Kanda Husairi Abdi. Tadi belum saya sampaikan penghormatan saya. Kita hormati dan terima kasih atas jasa beliau di Hulu Sungai Utara selama 2 periode menjadi Wakil Bupati dan terakhir menjadi PLT Bupati Hulu Sungai Utara. Dan beliau banyak memberikan bantuan dan arahan, memberikan segalanya untuk kepentingan 1 abad ini. Cuma tadi Kanda Ketua DPR menyampaikan kepada kami, kemarin saya sudah memasukkan proposal lewat beliau dan tadi berjanji untuk menganggarkan di 2023 untuk bantuan ini. Pak Gubernur, ini jalan dibiarkan seperti ini, bukan dibiarkan, tapi memang kami belum mampu untuk mengaspal, untuk meninggikan ini dan sebagainya. Kemudian program utama kami tahun ini adalah membangun masjid. Masjid ini hadiahnya Pak Harto melalui Yayasan Amal Bakti Pancasila. Ini dibangun, bangunan yang ada di pondok ini tingkat konstruksinya itu hampir 4 kali lipat dari bangunan-bangunan di daerah yang lain. Karena di sini semuanya rawa. Nah, ini bangunan ini sangat dulu kita menyediakan pondasinya di bawah itu mengeluarkan dana yang sangat banyak. Tapi ini sudah tidak menampung mahasiswa dan santri kami yang banyak. Akhirnya kalau sholat zuhur ada di mana-mana dan lalu berinisiatif untuk membangun masjid. Alhamdulillah kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan sudah semalam dipancang tiang pertamanya itu berukuran 40 kali 40 yang tingkat 2 mungkin sampai tingkat 3. Kami berharap bisa menampung 2.000 sampai 3.000 santri untuk melaksanakan ibadah di pondok pesantren ini. Kami sampaikan selamat datang Pak Kiai yang baru datang untuk bisa mengikuti kegiatan kami. Jadi pembangunan itu juga sudah dibantu oleh Bapak Gubernur. Kemarin sudah dirangsang 1 miliar rupiah. Kemudian dibantu juga oleh Kanda. Waktu datangnya Umay Rama, beliau sudah mengkoceknya 100 juta rupiah. Ternyata pancingan-pancingan itu tidak sampai di situ. Ada yang mewakafkan seluruh bata untuk bangunan masjid, ada yang menyanggupi. Ada yang menyanggupi besinya, semennya dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga beberapa waktu ini daya tariknya luar biasa. Termasuk kira-kira itu memang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman Birim datang hari ini karena sebelumnya juga datang di tempat ini. Yang pertama tadi Umay Rama tanpa ada perencanaan, lalu Kiai Haji Abdus Somad karena kebetulan kami tidak mencari jauh-jauh hari, tapi tiba-tiba ada alumni yang menjadi tim beliau mengatakan bahwa akan ada 1 abad pondok pesantren Rasyidiyah Khadijah Al-Muntahi. Beliau berkenan untuk hadir ke tempat ini dan juga bawa berkah. Kemudian tadi Ustadz Maulana juga datang ke tempat ini untuk bersama-sama mengucapkan dan menyampaikan selamat 1 abad dan juga melaksanakan ceramah di tempat ini juga membawa berkah. Dan yang lainnya insya Allah yang akan datang beberapa orang, termasuk juga kami sedang ini mengusahakan, mudah-mudahan ini Pak Gubernur atau yang lainnya, karena hasrat ini jamaah masyarakat di Hulu Sungai Utara kalau udah beruntun ini yang datang itu adalah Habib Syekh Pak Gubernur. Nah nanti jalannya kayak apa, tapi mudah-mudahan semua doa para santri ini, beliau juga berkenan mau hadir ke tempat ini dan memang sebelumnya ada niat ke tempat ini juga. Mudah-mudahan ini akan bisa berakhir. Kemudian
kami melaksanakan beberapa kegiatan lomba, kegiatan karnaval, kegiatan jalan santai, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam rangka 1 abad Pondok Pesantren Rasyidiyah Hadiah Amuntai. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang saya sampaikan, dan saya sudah mewakili Ketua Yayasan yang beliau berpesan untuk menyampaikan titip salam kepada semuanya, karena beliau uzur untuk datang ke tempat ini, karena memang beliau setiap bulan datang untuk melakukan pengajian di tempat ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak, dan mohon maaf kalau ada beberapa yang saya tidak sebut namanya tadi, karena saya ini memang aneh juga. Saya punya kacamata ini untuk jarak jauh, makanya tadi karena bebacul kacamata, saya tidak bisa lagi meminandui siapa-siapa yang ada di depan. Masalahnya kalau pakai kacamata saya tidak bisa baca apa yang di bawah ini. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak sambutan dari PLH Bupati Hulu Sungai Utara kepada Bapak Dr. Andes Haji Zakri Aswan MM. Disilahkan dan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Yang pertama-tama marilah kita sampaikan salam kepada baginda Rasulullah, sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, kerabat dan umatnya dari dulu sampai sekarang. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Selatan, paman kita, kebanggaan kita adalah Paman Birin. Alhamdulillah beliau bisa berhadir pada hari ini walaupun kesibukannya begitu padat. Yang saya hormati guru-guru agama, ustadz-ustazah dan para tokoh-tokoh agama yang telah dapat berhadir. Yang kami hormati Ketua DPRD Ayahanda Haji Supian Haka, yang beliau adalah termasuk tokoh di daerah ini. Yang saya hormati Ketua DPRD Hulu Sungai Utara dan Wakil Ketua dan para anggotanya. Yang saya hormati Pak Kusairi Abdi, mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Forkominda Hulu Sungai Selatan. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang saya hormati yayasan, ketua yayasan atau yang mewakilinya. Yang saya hormati para santriwati, ustadz-ustazah yang ada di sini. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berkat ridha Allah, berkat syafaat Rasulullah, kita dapat berhadir pada hari ini. Hari ini Pak Gubernur kita sampaikan bahwa hari ini adalah hari 1 abad peringatan Raha dan bersamaan dengan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Dan kita sangat bersyukur mendapatkan Paman Birin ini. Karena apa? Dia sangat konsen dengan orang yang Qurani dan para ulama dan para santri.
Ini membuktikan 50 tahun kita tidak ada MTQ. Waktu zaman Pak Mandirin, ini MTQ berada di Kalimantan Selatan. Kita sangat berbangga itu. Dan juga kita berhasil dalam penyelenggaraan dan juga berhasil dalam prestasi. Nah, ini yang membanggakan kita. Kita adalah yang saya tahu kita termasuk ranking 3 se-Indonesia. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dan beliau adalah sangat konsen untuk itu, dan juga santri yang kejuaraan yang bergengsi itu didapat oleh santri dari Kalimantan Selatan, dan satu-satunya mungkin baru pertama kali yang cewek dan laki-lakinya hanya ini terjadi, dapatnya dua-duanya yang bergengsi gitu. Itu dapatnya di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Nah, saya mohon nanti arahan Pak Gubernur, arahannya, dan juga apa untuk perkembangan selanjutnya di wilayah kami ini. Karena apa? Alhamdulillah juga Allah yang mengatur, kita hanya mengaturkan, dan kita bersyukur yang mengaturkan diturunkan gubernur kita Pak Mandirin. Alhamdulillah. Nah, itu aja, karena segala sesuatunya itu tergantunglah kepada dia. Haza min fadillah Rabbi. Alhamdulillah. Nanti kita mohonkan Pak Mandirin untuk dapat memberikan arahannya. Demikian, mohon kita sama-sama memaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini menjelang siang, tentu saja dalam rangka peringatan 1 abad. 1 abad loh, gampang-gampang. Pondok Pesantren Raha. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang luar biasanya adalah Raha itu artinya bahagia, senang, gembira. Ya kan? Pemaknaannya ini luar biasa. Karena apa? Karena kehadiran makhluk yang paling mulia di dunia ini, dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa kegembiraan. Jadi mindsetnya tuh karena benar nah orang kampung tuh. Dan selain itu Raha tadi atas diberikan nama Raha, ada aplikasinya memberikan penghargaan kepada sosok-sosok atau ulama karismatik kita yang berjasa terhadap pesantren ini sendiri. Nah, ini yang luar biasanya. Jika bahasanya Bang Abung Karno nih, zat merah. Jangan pernah melupakan dengan yang namanya sejarah. Jadi luar biasa. Ulun yakin ini akan berkah selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, salawat dan salam tentu saja selalu tertular keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamah. Yang kita hormati dan banggakan Ketua DPRD
Pak Sopian Haka beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili PLH Bupati Hulu Sungai Utara, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau yang mewakili Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Dr. Haji Sabran Afandi MA, Kiai Syaukani LC selaku Kiai Pondok serta dosen Mahat Ali, seluruh hadirin tamu undangan, para kiai, para habaib, para alim ulama yang ulun tidak dapat sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian-pian berataan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, satu abad bukanlah waktu yang sebentar. Satu abad adalah 100 tahun. Betul apa betul? Waktu 100 tahun luar biasa. Karena kita tahu yang namanya waktu itu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Begitu lepas dari busurnya, dia tidak akan kembali lagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Makanya saya berhajat besar untuk hadir pada hari ini. Karena ini raha yang ke-100 tahun. Kalau yang ke-200 tahunnya, Paman Den pasti sudah isdet. Iyalah kira-kira. 100 tahun lagi madang pian. Jadi betapa luar biasanya perjalanan yang namanya Pondok Pesantren Raha ini. Dan dia sudah menjadi laboratorium ilmu keislaman yang tentunya untuk diabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang tercinta ini. Seperti marsnya tadi luar biasa. Saya memperhatikan kalimat kata-katanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Dan tentu saja peringatan 1 abad Pondok Pesantren Raha ini adalah wujud dari rasa syukur kita bersama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya membimbing kepada kita semua para pendiri, sampai kepada para pengajar, sampai kepada para santrinya sampai hari ini. Wujud dari syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kori kita tadi, Pak. Ulun keganangan musabakah ulang tadi itu. Rasa dirahani rasa musabakah. Luar biasa korinya. Lain sakatum lazizan nakum walain kafartum inna azabillah syadid. Bersyukurlah atas nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi apabila engkau kufur terhadap nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan karena ini menciptakannya, mendirikannya dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat dan bangsa dan negara, agama. Kemudian ini adalah wujud syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjanjikan bila bersyukur bari pulangi ke nikmat Allah Ta'ala. Ya kan? Nah ini kalau lapangan ini gampang aja. Ada sopen haka, apa sopen haka? Hasil kayu. Tapi kayunya sudah habis. Tapi tenang, beliau kan ketua DPRD, Paman Pirin kan gubernurnya. Jurulan Pak di legislatif apa di DPR itu, kita ini membangun sebuah negara, membangun sebuah pemerintahan harus ada sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau itu tidak sinergis, pembangunan akan berantakan. Apalagi ada usaha-usaha untuk mengganggu misalnya dalam tanda petik. Sudahlah, pasti tidak akan berjalan dengan apa yang sesuai kita harapkan.
Nah oleh karena itu, apalagi jalan ini tadi, apalagi dah sambat nah tambahnya lagi. Kan ini pas supaya pian tertawan sesuai tadi dengan laha tadi kan, gembira. Oh masjid, insya Allah kita tambah lagi. Tapi lo nak manggil bolehlah santri 2. Yang lakian tuh yang binian 2. Lakian 2 binian 2. Kita buktikan hari ini. Kadang kali pang pertanyaannya, tahunannya kadang kali. Lakian 2 bergerak cepat ke depan, di bawah saja. Kasih mikrofon, pertanyaannya dari sini. 2 santri yang berani tampil ke depan. Santriwati 2, yang laki 2, yang putra 2, putri 2. Julungnya mikrofon. Kan, yang sebelah paling ujung santriwati, perhatikan pertanyaannya. Ya, coba sebutkan nama siapa? Naila Safa Azahra. Hadapnya ke sana saja. Paman Miring kada hilang. Hadapnya ke sana saja. Namanya? Naila Safa Azahra. Perhatikan pertanyaannya. Siapa jadi wasit di sinilah pasopen harap jadi wasit. Coba sebutkan 10 ngaran iwak yang ada di Amuntai. Ayo jangan sampai salah. Iwak nila, iwak papuyu, iwak haruan, iwak kalacingan, iwak baung, iwak patin, 6. iwak lais, iwak sapat siam, 8. jalawat, 9. sanggi, 10. Betul. Wah, luar biasa. Hadiahnya umroh. Ya, yang kedua, Puji Bujur menjawab. Ini salah hadiahnya korek. nama ulun Nur Inaya Putri. Ya, pertanyaannya coba sebutkan rukun Islam. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. 4, bayar zakat. 5, naik haji. Betul, Pak. Guru-guru, para kiai, betul ya? Hadiahnya sama, umroh. Ini yang berdua nih, hendak pertanyaan mengaling, enak nyaman kan? Coba sebutkan nama. Nama ulun Ahmad Nabil Mubarak. Perhatikan pertanyaannya. Coba artikan, terjemahkan apa yang dimaksud dengan raha. Raha itu bermakna rasa lapang, senang, dan gembira. Betul Pak Kiai. Alhamdulillah umroh. Satu lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ulun Rizal Azmi, mahasiswa STQ Raha Amuntai. Iya, terima kasih. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan. 5 tambah 2 kurang 3 berapa? 4. Untung aja. Nasib baik. Ya, umroh silakan kembali lagi. Jadi 4 orang ya. Anak-anak kita bisa kita umrohkan insyaallah dengan izin Allah. Guru-gurunya kan anak minta takut nikah guru-guru. Apa gurunya anak juga? Ayo maju yang ibu guru 2, bapak guru 2. Ini kita kali ini ketakunannya. Ya, Indra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu guru yang terhormat, coba sebutkan namanya siapa? Ada sana saja Bu. Nah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu sebutkan nama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Nama
Dr. Anda Jaina dari MIRH. Ketua DPRD Kalimantan Selatan adalah Bapak Haji Supian dari Danau Panggang. Betul. Ya nggak apa-apa lah hakanya karena palsu juga hakanya. Hasil kayo. Ya Bu, tergantung Allah Ta'ala. Nih, ayo Julungi kasihkan Bu mikrofonnya. Coba sebutkan namanya. Nama ulun Nur Aniti dari KB Normal Islam Raha. Perhatikan pertanyaannya. Coba sebutkan 3 nama yang berjasa dari pondok pesantren Raha ini dalam pendiriannya. Silakan. Yang pertama Kiai Haji Abdul Rasid. Tentu akan dulu. Ya bilangnya 1 aja ke Jakarta aja. Yang kedua Kiai Haji Idham Khalid. Yang ketiga Bapak Husain Nafatin. Wow. Hah? Guru Khalid. Tapi kalau 2 di lawan 1 tadi 2 bujur 1 salah, menang 2 lah. Nah, ya, silakan lah umroh lah. Jangan 2 tadi salahnya, 1-nya rasanya yang 1-nya kurang pas tadi lah. 2 yang betul ya. Baik Pak, sebutkan namanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Mahlian Nur. Asli dari Pakapuran, Raha di sini. Ya, terima kasih. Perhatikan pertanyaannya Pak. Pertanyaan pian jawab aja apa yang ulun takonakan. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Amuntai itu ada di mana? Karena orang Amuntai itu hebat-hebat, mantap-mantap dan berkualitas, sehingga ada di mana-mana. Luar biasa Pak, umroh Pak. Terus bujur gimana? Ada orang Manu kita sampai ke tambilan orang Amuntai. Jangankan orang Amuntai, pemangkinya aja di Banjar. Silakan Pak, satunya. Nama Bunyamin, guru Madrasah Aliyah Nurmal Islam Putra, asli Bitin Danau Panggang, sekampung lawan ketua DPRD. Pertanyaannya anak nyaman kan kali Pak? Nyaman aja Pak. Nyaman. Nyaman paman. Coba sebutkan Pak yang tinggal di mana? Di Bitin. Bitin RT 2 Kecamatan Danau Panggang. Nomor 95. Bujur lah. Bujur. Umroh. Umrah, alhamdulillah. Terima kasih Paman Biring. Hidup Paman Biring, hidup. Ya silakan kembali Pak. Ini adalah 1 abad pesantren Raha. Bukan dari ulun hanya perantara saja. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan ulun datang ke sini. Insya Allah ada 8 orang dari Raha kita berangkatkan umroh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang baik, aturan dan kemampuan anggaran Provinsi Kalimantan Selatan. Bilanya kada dibantu, berarti Paman Birin yang secara pribadi bantunya nanti. Cuma kada supanggah itu nih. Ya kan, ketua DPR. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan benua kita tercinta Kalimantan Selatan, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kalsel, Babut Salam menjadi daerah yang aman, nyaman, indah, sejahtera, bahagia rakyatnya, baik lahir maupun batin dan selalu dalam lindungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dan boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kehadiran beliau telah membawa kabar gembira, senyum bahagia, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk memimpin doa kami mohonkan kesediaan Ayahanda Kiai Haji Samlan Karman LC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tiada terhingga dan tiada hentinya Engkau anugerahkan kepada kami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami mohon, kami berdoa ke hadrat-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami tengah berkumpul melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan, dan sekaligus kami merayakan 1 abad berdirinya Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, lembaga pendidikan di mana kami diasuh dan dididik agar menjadi insan bermartabat, baik secara personality, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam artian, Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai ini diharapkan bukan saja mampu mencetak santri yang intelektual, tetapi juga mencetak intelektual yang santri. Ya Allah, kami menadahkan tangan kami kepadamu. Berilah kelapangan dan kebahagiaan bagi para muassis, penggagas, pendiri, dan penerus pondok pesantren ini yang tercinta ini. Ridailah kami semua dan limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru, para muallim dan muallimat kami, serta para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Jadikanlah kami generasi penerus bangsa yang memiliki semangat juang seperti santri dan ulama kami terdahulu. Semangat dalam menegakkan agama-Mu, semangat dalam membela negara dan persada yang tercinta. Ya Allah yang Maha Mempersatukan, kuatkanlah dan kokohkanlah persaudaraan dan persatuan di antara kami. Jadikanlah kami satu dalam misi dan arah yang hanya kasih kepadamu ya Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, tentram, damai, sentosa sebagai tempat tinggal kami dalam beraktivitas dan beribadah hanya kepadamu di dalam setiap saat. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, dengan sepenuh hati kami mengharap kepadamu. Kabulkanlah doa dan permintaan kami, dan hanya kepadamulah kami mengharap pertolongan. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, al-barrul jawadul kirim. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik
ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك لما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dipersilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas karya yang sangat luar biasa kepada Ayahanda Kiai Haji Dr. Andos Barkatullah Amin dan Ayahanda Haji Abidin B.